Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang menggambar komik yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 8. Komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui verbal maupun nonverbal. Ciri utama dari komik adalah adanya sifat yang menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika kalian menggambar komik adalah adanya kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Coba perhatikan contoh komik ini. Struktur komik dibagi dua. Yang pertama adalah unsur teks cerita. Unsur teks cerita ini meliputi 1. Tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan pesan atau cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik ialah agar karakter dan tokoh yang berperan dalam cerita dapat diarahkan dan dipikirkan matang-matang sehingga proses pembuatan cerita sesuai dengan kerangka dan alur yang ada. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot ini menunjukkan bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Misalnya, plot dimulai dengan pengenalan cerita, kemudian muncul awal konflik, terjadi konflik, hingga konflik terus memanas menjadi klimaks, dan diakhiri oleh penyelesaian konflik. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan lingkungan serta keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik. Serta yang kelima, sudut pandang. Cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama yaitu aku. Sedangkan sudut pandang yang ketiga, dia, mereka. Selanjutnya, struktur komik yang kedua adalah unsur visual. Unsur visual ini meliputi yang pertama, ilustrasi. Komik adalah sederetan gambar yang terangkai membentuk suatu alur peristiwa atau cerita. Masing-masing gambar atau secara berantai, gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Yang kedua, layout. Layout atau tata letak
menunjukkan bagaimana pengaturan panel atau frame antar gambar yang disusun. Yang ketiga, sudut pandang kamera. Angle kamera yang berbeda dari setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Yang keempat, psikologi. Setiap tokoh, jalan cerita, dan pembentukan suasana yang ada di komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Serta yang kelima, unsur bunyi. Komik menghadirkan teks dengan tipografi dan typeface sedemikian rupa, mampu menghadirkan unsur bunyi meskipun tidak ada media suara asli yang dilibatkan, seperti teng, kubrak, wus. Langkah-langkah menggambar komik ada 4. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Fungsi tema di dalam menggambar komik adalah untuk menjadi acuan bentuk visualisasi dan kata yang cocok untuk memperkuat gambar visual terhadap pesan atau cerita komik. Misalnya, ketika kita tahu bahwa tema komik adalah tema lucu, maka kita harus menciptakan berbagai tokoh dan gaya gambar yang lucu pula. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan, disertai gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah dicerna agar mudah dimengerti pembaca. Yang ketiga, menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Serta yang keempat, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita utuh, tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas. Gambar komik tergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Bahan dan alat untuk menggambar komik diantaranya kertas gambar, pensil, pena, alat pewarna, dan penggaris. Terima kasih, selamat mencoba untuk berkarya membuat komik di sekolah. Semoga kalian senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.